Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih berada di dalam lindungan, hidayah, kesehatan, begitu juga umur yang panjang, sehingga kita melaksanakan aktivitas-aktivitas, kesibukan-kesibukan. Tiada lain dan tiada bukan, ini merupakan hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau merefleksikan diri kita, bahwa sejujurnya banyak sekali manusia atau keluarga kita di luar sana ingin merasakan yang namanya kenikmatan kesehatan, akan tetapi dikasih ujian, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Maka dari itu sekali lagi kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga sebagian saudara-saudara kita atau keluarga kita yang masih menginginkan yang namanya umur yang panjang, akan tetapi dikasih qadar, ketentuan, ketetapan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai berumur yang pendek atau ajal yang sudah ditetapkan. Maka dari itu kita mengucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin. Begitu juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi penghulu seluruh nabi, Nabi yang menjadi Nabi pertama dan Nabi terakhir di antara 25 Nabi dan Rasul. Yang menjadi penghulu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menjadi penghulu daripada Nabi dan Rasul. Pada hari ini kita akan melaksanakan yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal. Kelahirannya di Mekah. Peringatan Maulid tentu sudah beberapa kali dilaksanakan. Ini mengenai sejarah, mengenai perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa sebenarnya yang ingin kita dapatkan kepada anak-anakku sekalian? Karena apa yang disampaikan tadi mengenai dalil yang diucapkan oleh panitia pelaksana itu merupakan inti daripada pelaksanaan Maulid pada hari ini, dan disambungkan oleh sambutan daripada Bapak Wakil Kepala Sekolah. Maka dari itu saya hanya ingin memberikan
apa yang pernah saya dapatkan pengalaman tentang perjalanan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidaknya ada 3 kepada anak-anakku sekalian yang ingin kita dapatkan. Akhlakul kalimah, seperti apa refleksinya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan bisa mendapatkan refleksi dari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak memahami seperti apa makna peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maknanya? Makna pertama yaitu kita mengingat-ingat tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu yang pertama tentang sejarah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal Rabiul Awal di tahun Gajah di Mekah. Kondisi pada masyarakat waktu itu yaitu masyarakat jahiliyah. Maka dari itu yang dibangun oleh Rasulullah pertama, karena masyarakat jahiliyah, jahil, yaitu dikatakan dalam bahasa Arab bodoh, buruk, buruk terhadap pemahaman kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang dibentuk pertama adalah tentang tauhid. Apa itu tentang tauhid? Yaitu mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalilnya qul huwallahu ahad. Ada apa dengan masyarakat jahiliyah? Pertanyaannya, ada apa? Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat bukan yang dipandang seperti artinya bodoh dalam masyarakat. Orang Arab jahiliyah bodoh terhadap kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya orang-orang Arab itu cerdas persoalan ingatan, hafalan. Maka dari itu pondasi pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah tauhid. Yang kedua, pertama tadi tentang sejarah. Yang kedua seperti apa maknanya? Yaitu yang kedua kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya seperti apa untuk refleksinya? Kecintaan bukan sekedar dikatakan, bukan sekedar diucapkan. Kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam butuh yaitu perlakuan dan perbuatan. Contoh kecil di sekolah kita adalah sering melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Itu merupakan contoh kecil kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu mengingat perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan apa yang dimaksud? Yaitu perjuangan berdakwah. Nabi telah melaksanakan periode dakwah yaitu 2 periode. Yang pertama periode secara sembunyi-sembunyi. Kepada anak-anakku sekalian, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menyebarkan ajaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi, maksudnya kepada pihak keluarga, karena kondisinya pada saat itu penduduk Mekah tidak membenarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang ada ajarannya tentang tauhid. Selanjutnya, dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa memberikan makna adanya persatuan dan kesatuan. Kebudayaan yang dibudayakan di Indonesia, seluruh umat Muslim ketika melaksanakan Maulid banyak tradisi-tradisi. Apa isinya? Termasuk isinya yaitu melaksanakan Maulid dengan mengadakan kumpul bersama keluarga-keluarga, bersama teman-teman sahabat-sahabat. Maka dari itu
Apa refleksinya? Dengan mengadakannya itu yang namanya maulid, tumbuh yang namanya nilai persatuan dan kesatuan di antara kita. Maka dari itu ego itu